Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya kelas 5. Mudah-mudahan anak-anak bapak pada pagi hari ini selalu dalam lindungan Allah, berada dalam keadaan sehat walafiat, dan dilindungi dari wabah yang sampai saat ini belum tahu kapan berakhirnya. Anak bapak semuanya, mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah Bapak semuanya, pada hari Selasa yang lalu kita sudah masuk ke pembelajaran yang keempat dengan tema bulan Ramadan yang indah. Ini kita sudah mempelajari tentang pengertian puasa, kemudian dalil tentang puasa. Puasa itu secara bahasa artinya menahan, sedangkan secara istilah menahan diri dari segala yang membatalkannya, termasuk makan dan minum, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang syarat dan ketentuan puasa. Yang pertama kita bahas dulu mengenai syarat. Syarat puasa itu terdiri dari dua macam. Ada syarat sah dan ada syarat wajib. Apa yang dikatakan syarat sah? Syarat wajib kita bahas dulu. Syarat wajib adalah syarat yang harus ada pada diri orang yang akan mengerjakan puasa. Ini seseorang diwajibkan berpuasa ketika sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam hukum fikih. Kalau syarat tersebut belum tercukupi, maka belumlah wajib orang tersebut melaksanakan ibadah puasa. Syarat yang pertama adalah baligh. Jadi yang diwajibkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 183 akan dipanggil, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Siapa yang diwajibkan di sini? Yang pertama baligh. Apa itu baligh? Baligh adalah orang yang sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah, dan juga sudah terdapat tanda-tanda baligh pada dirinya. Nah, jadi seseorang yang sudah bisa diberikan beban tanggung jawab dalam beragama. Ciri-ciri baligh yang pertama, kalau laki-laki sudah mimpi basah, nah itu tanda baligh itu. Kalau perempuan sudah halangan atau haid. Begitu juga ketika sudah berubah suara bagi laki-laki, itu tanda baligh. Kalau sudah demikian, berarti sudah diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Tidak hanya puasa, sholat juga demikian. Ketika tanda baligh sudah ada pada diri anak bapak, maka hukum melaksanakan perintah agama yang wajib harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, maka berdosa dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berakal sehat. Jadi orang yang berakal sehat wajib berpuasa. Orang yang tidak berakal sehat atau gila, hilang akal, mabuk, dia tidak wajib berpuasa karena akalnya tidak terpelihara dengan baik atau tidak sehat akalnya. Yang ketiga, mampu. Orang yang mampu berpuasa wajib melaksanakan ibadah puasa. Seandainya tidak melaksanakan ibadah puasa, maka dia termasuk orang yang mengerjakan hal yang dilarang oleh Allah dan tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ketika tidak mampu berpuasa, contoh kita wajib berpuasa di bulan Ramadan, ternyata kita sakit. Nah, sakit merupakan ruksah atau keringanan, boleh tidak melaksanakan puasa, tapi diganti di hari yang lain selain bulan Ramadan. Itu namanya mengqadha puasa. Yang kedua, yang boleh tidak mengerjakan puasa, orang yang sudah lanjut usia, tidak sanggup lagi untuk menahan lapar dan haus.
atau orang yang sedang sakit. Nah, obat harus diminum secara teratur. Kalau tidak teratur diminum akan menimbulkan efek yang lain atau penyakitnya semakin parah. Nah, ini boleh tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan catatan diganti hari yang lain. Seandainya tidak ada harapan lagi untuk mengganti dari yang lain, contoh sakitnya tidak tahu kapan selesainya, atau belum ditemukan obat mengenai penyakit yang ia derita, atau sudah lanjut usia, boleh diganti dengan fidyah atau memberi makan untuk kebutuhan makan seorang fakir miskin selama 1 hari. Bukan 1 kali makan ya anak bapak, untuk kebutuhan makan 1 hari. Ini untuk pengganti puasa bagi yang tidak mungkin lagi ada waktu atau tidak bisa secara kesehatan, tidak mungkin lagi untuk mengganti dari yang lain. Makanya boleh diganti dengan fidyah. Tapi kalau masih sanggup diganti dengan hari yang lain, wajib diganti dengan puasa di hari yang lain. Jadi syarat wajib puasa ada 3. Yang pertama balik, yang kedua berakal sehat, yang ketiga mampu melaksanakan ibadah puasa. Nah bapak semuanya, kita masuk yang kedua, syarat sah puasa. Siapa yang sah puasanya? Sudah jelas puasa diwajibkan untuk orang yang beriman. Orang yang beriman tentunya yang beragama Islam. Jadi Islam. Yang kedua berakal. Nah, jadi orang yang sah puasanya orang yang Islam, orang yang berakal, ada mumayyiz. Nah, ada berakal atau balik, ada mumayyiz. Apa beda mumayyiz dengan balik? Nah, kalau mumayyiz, seorang anak sudah mampu membedakan yang benar dan yang salah. Ini mumayyiz. Mumayyiz ini ketika seorang anak sudah berumur 7 tahun, dia boleh berpuasa. Sahkah puasanya? Sah puasanya, walaupun dia belum balik. Kalau balik sudah jelas tadi secara fisik nampak ciri-cirinya. Sementara mumayyiz secara akal dia sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah. Anak bapak punya adik, dia TK atau dia kelas 1 atau kelas 2 SD. Kalau kita lihat dari tanda-tanda balik belum ada pada diri mereka, tapi dia sudah bisa melaksanakan puasa. Dia bisa menahan makan dan minum. Nah, dia tahu makan minum itu membatalkan puasa, dia ikut berpuasa, sah puasanya. Jadi sudah jelas anak bapak ya, kalau balik secara fisik nampak ciri-cirinya, sementara kalau mumayyiz secara akal dia sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah. Kemudian yang keempat, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Jadi khusus untuk perempuan ini. Bisa suci dari haid dan nifas. Kalau anak bapak kelas 5 mungkin sebagian sudah ada yang halangan. Rata-rata kalau kita di Indonesia, haid bagi anak perempuan itu ada yang umur 11 tahun dia sudah mulai haid. Ada yang 12, tergantung kondisi tubuhnya. Ketika anak bapak sudah mengalami haid, ketika haid itu tidak boleh melaksanakan ibadah puasa, tidak boleh melaksanakan sholat, dan juga memegang Al-Quran. Yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Jadi kita berpuasa sudah ditentukan oleh Allah. Kapan puasa diwajibkan? Di bulan Ramadan. Nah, jadi di waktu yang ditentukan. Kalau tidak di waktu yang ditentukan, maka puasa tersebut tergolong puasa haram jadinya. Karena tidak ada perintah. Di dalam beragama, sesuatu yang ada dalil dan perintah wajib kita laksanakan. Sesuatu yang dilarang ada dalilnya wajib kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga, rukun puasa. Nah, rukun puasa ada 2 macam. Nah, yang pertama niat. Niat ketika kita akan mulai menahan. Ada juga pelaksanaannya ini yang berpendapat boleh 1 kali selama bulan Ramadan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat puasa di bulan Ramadan tahun ini sebulan penuh
karena Allah Ta'ala. Boleh. Dan juga diperbarui setiap akan makan sahur sebelum insya, dia diperbarui niatnya terus. Dia berniat untuk 1 kali berpuasa untuk 1 hari, boleh, tidak ada masalah. Dia yang dikatakan dengan rukun itu adalah segala perbuatan yang harus dikerjakan oleh orang yang berpuasa. Kalau tertinggal rukun, batallah ibadah. Jadi niat termasuk ke dalam rukun. Kalau ibadah tidak ada niat, ibadah tersebut tidak sah. Apapun ibadah yang kita kerjakan tanpa niat, tidak sah. Ibaratkan manusia tanpa ada kepala. Kita mengenali seseorang itu kan dengan melihat dari wajahnya, bagian kepala. Oh, ini siapa ini namanya? Kita tahu, bisa kenal gitu kita. Begitu juga dengan ibadah. Ibadah tanpa niat ibaratkan manusia tanpa kepala. Tidak bisa dikenali. Walaupun kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, tapi niatnya tidak ada, tidak sah puasa tersebut. Walaupun kita melaksanakan sholat zuhur pada jam 1, kita sholat jam 1, tapi niatnya bukan sholat zuhur, tidak sah sholatnya. Jadi niat ini sangat penting dalam menentukan arah ibadah yang kita kerjakan. Kemudian yang kedua, dari rukun puasa, menahan diri dari yang membatalkan. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita simpulkan yang ini nak Bapak. Mengenai syarat wajib. Syarat wajib ada 3. Baligh, berakal sehat, kemudian mampu. Kalau syarat sah, ada Islam, baligh, berakal. Baligh dengan berakal itu sama ya. Mumayyiz, suci dari haid dan nifas, dan pada waktu yang sudah ditentukan. Kalau rukun puasa 2. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri, menahan makan dan minum, serta yang membatalkan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian yang membatalkan puasa lagi. Apa saja yang membatalkan puasa? Yang pertama makan dan minum. Ini sudah jelas. Anak bapak ketika TK juga sudah diajarkan makan dan minum membatalkan puasa. Yang kedua muntah dengan sengaja. Apa yang dikatakan muntah dengan sengaja? Kadang orang ini kan ingin membatalkan puasa tapi mencari alasan. Apa alasannya supaya puasa ini bisa dibatalkan? Dikerutnya mulutnya, muntah mual ya. Akhirnya dia muntah, ini membatalkan puasa. Tapi kalau tidak disengaja, lanjut saja berpuasa. Karena di sini menyengaja mengeluarkan muntah atau muntah dengan sengaja. Yang ketiga, datang bulan atau haid. Jadi anak bapak dia sudah berpuasa dari pagi. Ternyata jam 2 dia halangan, hentikan puasa lagi. Puasa hari itu bagaimana hukumnya? Diganti 1 hari penuh. Jangan diganti pula setengah hari nanti di bulan lain. Setelah selesai bulan Ramadan, dulu ketika puasa yang ke-10, dia halangan. Halangannya jam 3, diganti aja dari jam 3 sampai orang maghrib. Tidak, tetap diganti dengan diawali dengan terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian hilang akal. Contoh anak bapak pingsan, ya, tidak sadar lagi ketika berpuasa itu. Jam 12 dia mengalami penyakit gila dia contohnya, atau pingsan dia, batal puasanya. Boleh makan dan minum dan ganti puasa di hari itu di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Kemudian murtad, keluar dari agama Islam. Murtad keluar dari agama Islam, mu'allaf orang yang baru masuk Islam. Orang yang berpuasa ternyata karena bujukan dan rayuan dari orang lain, dia murtad, dia keluar dari agama Islam, dia masuk agama selain Islam, contohnya Yahudi, Nasrani, Kristen, apalagi Konghucu, dia puasanya tidak ada artinya lagi. Jadi tidak perlu dia berpuasa lagi karena puasanya sudah batal. Kemudian yang kelima, hal-hal yang merusak pahala puasa. Contoh berdusta. Ya, berdusta batalkah puasa? Puasa tidak batal, tapi rusak nilai-nilainya. Seperti anak bapak mengikuti ujian atau UH. UH-nya itu tidak dibatalkan. Dia tetap ada nilainya, tapi nilai yang diperoleh tidaklah sempurna lagi, sudah ada dikurangi.
ada pengurangannya. Seharusnya dapat nilai 100 karena dia berbohong, karena dia berdusta, atau menghina orang lain, menghasut, menfitnah dan berkata kotor, berkuranglah nilai puasanya tersebut. Seharusnya dapat 100, mungkin nilainya cuma 90 atau 85, atau bisa jadi habis nilai puasa yang dilaksanakan pada hari tersebut lantaran karena tidak bisa menjaga mulut, suka berbohong, suka menggunjing, berkelahi, menfitnah orang. Ini yang perlu kita jaga ketika kita berpuasa. Jangan suka berbohong, jangan menggunjing orang lain, jangan berkata kotor, jangan suka menfitnah, rusak amal ibadah puasa kita. Kita sudah capek menahan makan dan minum, haus dan lapar dari pagi sampai sore, tapi karena tidak ada kegiatan yang lain, kita menggunjing, gosip kalau istilah gaulnya. Rusak pahala puasa kita, bahkan bisa habis karena perbuatan yang tidak pantas, yang tidak baik yang kita kerjakan tadi. Sia-sialah amalan ibadah puasa kita. Dan Bapak semuanya, inilah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.